Ku kuatkan hatiku, percaya janjimu, hidup kekal kau beri kepada hamba-Mu yang setia, selamanya bersamamu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal bersamamu, Bapa. Kau beri sukacita dan damai sejahtera. Allahku, kuatku, besertaku selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Nama-Mu dimuliakan dalam hidup dan matiku. Ku kuatkan hatiku, percaya janji-Mu, hidup kekal Kau beri kepada hamba-Mu yang setia, selamanya bersamamu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal
hidupku bukti kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan-Mu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, dan saya bersyukur kepada Tuhan kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kembali di sore hari ini kita berjumpa lagi dalam Exousia Bible Teaching. Dan saya percaya setiap kita merindukan kebenaran firman Tuhan yang terus mewarnai kehidupan kita. Amin. Karena nama Yesus, nama yang indah yang telah memikat hati kita. Oleh sebab itu kita ingin terus mencari Dia. Amin. Yesus, Yesus, nama itu pikat hatiku. Mari saya ajak kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita, dengan hati penuh cinta kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang mengasihi kita. Dia berikan, hati bimbang dikuatkan, hidup kekal Dia berikan padaku. Mari Bapak Ibu, kita bernyanyi bersama, memuji Tuhan Yesus. Yesus, Dia beri hati yang baru, hati resah dilenyapkan, sejahtera Dia berikan, hati bimbang dikuatkan, hidup kekal Dia berikan padaku. Dia hapus semua dosaku, Dia beri hati yang baru, hati resah sejahtera Dia berikan, hati bimbang dikuatkan, hidup kekal Dia berikan padaku. Dia hapus semua dosaku, Dia hapus semua dosaku, Dia hapus semua dosaku, Dia beri hati yang baru, hati resah dilenyapkan, sejahtera Dia berikan, hati bimbang dikuatkan, hidup kekal Dia berikan padaku. Haleluya. Hidup kekal Dia berikan kepada kita, karena Dia satu-satunya kebahagiaan kita. Mari jadikan Tuhan sebagai kebahagiaan yang sejati. Tidak ada apapun yang dapat membuat hati kita bahagia. Kita kalau mendapatkan sesuatu, hadiah, atau mendapatkan penghargaan, itu hanya sementara. Hari ini bisa gembira, besok sedih lagi. Tapi Tuhan
kebahagiaan sejati. Dia selalu menemani kita. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, Engkau sukacitaku Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dan bawa hati kita makin mencintai Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Mari, Tuhan Engkau kebahagiaanku, Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Kalau Tuhan kekayaan abadi, kalau Tuhan kebahagiaan sejati, maka dunia ini hampa rasanya. Amin Bapak Ibu.
Kalau Tuhan itu sukacita kita, kalau Tuhan memikat hati kita, maka kekayaan dunia tidak mampu memikat hati kita. Terasa dunia ini hampa. Hanya keinginan bertemu Tuhan itu menjadi kebutuhan kita. Di sore hari ini, ya Tuhan, hanya Engkau yang kami rindukan. Tanpamu, hidup ini terasa hampa. Keindahan dunia ini semu belaka, tiada artinya bagi kami. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Terasa dunia ini hampa, terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata, di relukku rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru. Hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi kami. Hanya Engkau Bapa yang menjadi tujuan hidup kami. Biar kebenaran-Mu boleh mengajar kami, kebenaran-Mu memurnikan kami, kebenaran-Mu menuntun kami, agar kami semakin mengenal Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biar isi hati-Mu disampaikan melalui hamba-Mu kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan serial khotbah kita. Serialnya adalah tubuh apakah yang akan dipakai di surga nanti. Tapi kita sekarang sudah masuk kepada bagian yang ke-8. Subtema yang kita akan bahas hari ini, 23 Maret 2022 adalah tubuh kebangkitan. Apa perbedaan dan persamaan antara tubuh kebangkitan Kristus dan dengan tubuh kebangkitan orang percaya? Mari kita lanjutkan. Perbedaan dan persamaan tubuh kebangkitan Kristus dan tubuh kebangkitan orang percaya kita akan bahas dalam sesi ini.
Namun saya akan mereview kembali pertanyaan-pertanyaan yang menjadi landasan dasar kita untuk kita membahas pada subtema kali ini. Apakah tubuh kebangkitan Yesus waktu melayani di bumi sama dengan tubuh kebangkitan orang percaya? Yang kedua, apakah persamaan dan perbedaan tubuh kebangkitan Kristus dan orang percaya? Siapa yang layak mengenakan tubuh kebangkitan atau kemuliaan yang disediakan Allah Bapa bagi kita? Dan yang terakhir, bagaimana kualitas tubuh kebangkitan atau kualitas tubuh kemuliaan? Kita mulai dengan membahas bagaimana proses terjadinya kebangkitan. Nah, tubuh kebangkitan Kristus dan tubuh kebangkitan kita tentunya ada persamaan dan ada perbedaan. Tetapi kita perlu tahu tentang bagaimana proses sehingga kita bisa memahami bagaimana terjadinya tubuh kebangkitan atau bagaimana kita bisa memiliki tubuh kebangkitan itu. Proses kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh dari orang-orang yang telah meninggal itu menjadi kebangkitan pertama. Ya. Jadi yang akan bangkit pertama dalam kebangkitan adalah orang percaya. Sedangkan orang yang tidak percaya akan dibangkitkan pada kebangkitan kedua. Dan ini saya sudah sempat menjelaskan 2 minggu yang lalu. Jadi kebangkitan pertama adalah orang-orang percaya, kebangkitan kedua adalah orang-orang yang jahat atau orang-orang yang tidak percaya. Kebangkitan tubuh yang dialami oleh orang percaya bukan mengenakan kembali tubuh yang sudah menjadi debu tanah. Tulang-tulang sisa yang tergabung kembali tapi mengenakan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan. Bukan proses daur ulang. Bukan mengambil tubuh tulang yang sudah rusak, bekas tubuh kita ketika kita hidup di bumi, dan ketika kita mati, tercerai-berai oleh proses waktu yang sangat panjang sehingga sudah menjadi ada yang menjadi tulang terpencar-pencar, tercerai-berai dalam bentuk debu tanah sehingga dikembalikan. Enggak. Itu tidak akan begitu prosesnya. Prosesnya adalah kita mendapatkan tubuh baru. Roh orang percaya yang sudah meninggal diberikan tubuh baru oleh Tuhan. Ya, saya sudah sempat bahas 2 minggu lalu. Yang kedua, bagi orang percaya yang masih hidup akan diubahkan. Jadi, kalau tadi orang percaya yang sudah meninggal, itu akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Dan akan diberikan tubuh baru. Kalau orang yang masih hidup, bagaimana prosesnya Pak? Diubahkan dalam sekejap. Itu kata 1 Tesalonika pasal 4. Ini bukan pasal 15, salah ini. 1 Tesalonika 5 ayat 51-52. Ya. Nah, proses ini adalah setiap orang percaya yang masih hidup saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali akan dikenakan tubuh kemuliaan. Tubuh lama orang percaya yang masih hidup akan ditingkatkan kualitasnya dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Mari kita baca ayatnya. 1 Korintus 5 ayat 51-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Jelas ya? Nah, tubuh kebangkitan Kristus, mari kita bahas. Perbedaan dan persamaan tubuh kebangkitan Kristus dengan tubuh kebangkitan orang percaya. Kita harus memahami bahwa bagaimanapun juga tubuh kemuliaan Tuhan Yesus berbeda dengan tubuh kemuliaan orang percaya. Berbeda Bapak Ibu. Nanti kita lihat apa perbedaannya. Pertama, roh Tuhan Yesus adalah roh anak Allah, pencipta. Artinya, kualitas roh anak Allah tidak dapat dianggap tidak berpengaruh. Ini penting sekali Bapak Ibu. Itu yang pertama. Jadi, roh Tuhan Yesus adalah roh anak Allah atau roh Allah anak. Apa yang dimaksud dengan roh anak Allah? Berarti kapasitasnya, kualitasnya pencipta. Kualitas tubuh didiami roh anak Allah sebagai pencipta pasti berbeda dengan kualitas tubuh yang didiami roh manusia yang adalah ciptaan. Antara penciptaan dan ciptaan pasti berbeda. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dalam Kristus, yaitu di dalam tubuhnya. Ini penting sekali. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Yesus sebelum inkarnasi pun sudah memiliki tubuh fisik. Jadi jangan salah.
Jangan berpikir, oh itu dia nanti memiliki tubuh setelah inkarnasi. No, sudah fisik, tapi kita belum tahu tubuh yang fisik seperti apa, karena kita tidak lihat pada waktu itu. Ya, nah berikutnya, Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jelas sekali Bapak Ibu. Jelas banget. Ya. Jadi ini ayat jelas. Nah, ayat ini sebenarnya kalau melihat konteksnya ini terjadi ketika di ayat ini dijelaskan oleh Paulus ketika Yesus sudah bangkit. Ya. Iya, setelah Yesus bangkit. Ini perhatikan baik-baik ya. Nah, kedua, tubuh kemuliaan Tuhan Yesus adalah tubuh lamanya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Yang ditingkatkan adalah kualitas tubuhnya. Jadi yang ditingkatkan adalah kualitas tubuhnya. Ketika Yesus bangkit, tubuhnya masih tubuh lama. Karena tubuh Yesus tidak hancur, tidak membusuk. Itu Anda bisa lihat di Alkitab, ya. Nah, sekarang kita mau lihat apa bukti peningkatan kualitas tubuh Yesus sehingga kita bisa mengatakan bahwa oh itu Yesus punya tubuh mengalami peningkatan kualitas. Buktinya pertama, sebelum Yesus bangkit dia tidak bisa tembus tembok, betul? Tidak bisa, terbatas. Tetapi ketika Yesus bangkit bisa tembus tembok. Catatannya dalam Yohanes pasal 20 ayat 26. Yang kedua, kualitas yang kedua yang berubah, ditingkatkan kualitasnya, yaitu tubuh Yesus bisa membuat dirinya tidak dapat dikenali. Lukas pasal 24 ayat 16 dan 31. Ini jelas, berarti ada peningkatan kualitas tubuhnya. Sebelumnya belum pernah. Nah, sekarang kita belajar. Lalu bagaimana dengan tubuh kebangkitan orang percaya? Tubuh kemuliaan orang percaya adalah tubuh yang baru. Mengapa harus baru? Itu pertanyaannya. Kok Yesus tubuh lama? Karena Yesus punya tubuh lama, tidak berdosa. Catat baik-baik Bapak. Tidak berdosa. Ya, itu penting, ya. Karena tubuh orang percaya saat ini adalah tubuh dosa. Roma 6 ayat 6, Roma 7 ayat 5. Ya. Saat dikubur Tuhan Yesus tidak hancur. Tubuh Tuhan Yesus tidak hancur. Itu jelas sekali. Sangat jelas, sangat jelas. Ya, jadi sangat jelas. Saat dikubur tubuh Tuhan Yesus tidak hancur atau tidak membusuk. Untuk menggenapi dirinya sebagai keturunan Daud yang menjadi raja yang memerintah selama-lamanya. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi itu alasannya sebenarnya. Harus diingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berdosa atau tidak berdosa. Jadi kondisi dan keadaan Tuhan Yesus, tubuhnya itu tidak berdosa. Kenapa tubuhnya tidak berdosa? Karena dalam kehidupannya, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dan memang terlahir dengan tanpa dosa, tapi dalam kehidupan pun tidak pernah terpancing untuk berbuat dosa. Beda dengan Adam pertama. Adam pertama diciptakan tanpa dosa, tetapi Adam pertama memilih untuk berbuat dosa. Beda sekali. Ya. Apa persamaan tubuh kemuliaan Yesus dan tubuh kemuliaan kita? Persamaannya. Tubuh kemuliaan kita sama dengan tubuh kemuliaan Tuhan Yesus dalam berapa hal? Tubuh kemuliaan Tuhan Yesus bukanlah roh yang tidak dapat dirabah, tetapi tubuh fisik yang memiliki daging. Itu persamaannya. Sama-sama memiliki unsur fisik, unsur material. Ya. Memiliki tubuh, daging, tulang, nah itu jelas sekali tuh. Ya. Wajah, tangan, dan kaki yang dapat diraba, disentuh, dan dipeluk. Matius pasal 28 ayat 9. Maria dan Magdalena memeluk kaki Tuhan Yesus dan menyembahnya setelah Tuhan Yesus menampakkan diri. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 43. Mencatat bahwa tubuh kemuliaannya bukanlah hantu yang tidak dapat diraba, tetapi memiliki daging dan tulang. Untuk meyakinkan murid-murid Tuhan Yesus meminta makan dari mereka dan memakan ikan goreng yang diberikan. Kita kalau membaca Alkitab, kebanyakan Tuhan Yesus makan ikan goreng ya Bapak Ibu, dan ikan bakar. Jadi memang ternyata
doyan ikan goreng, ikan bakar Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kita sudah tahu. Berarti di surga pasti ada ikan. Nah, tubuh kemuliaan orang percaya nanti pasti memiliki sistem metabolisme tubuh yang sempurna atau sistem pencernaan yang dapat memfungsikan, ya, manusia dapat memampukan manusia untuk bisa makan dan minum. Berarti di surga pasti ada makan minum, karena ini catatan Alkitab. Tubuh kemuliaan masih dapat menikmati makanan dan minuman, itu jelas. Jadi Bapak Ibu, sistem tubuh kita ini kualitasnya itu sudah kualitasnya kekal sebenarnya. Kualitasnya ya, bukan tubuh material. Sistem kualitas tubuh kita. Apa maksudnya, Pak? Karena sebenarnya kalau kita baca dalam Alkitab penciptaan, sebelum Adam jatuh dalam dosa, Adam sudah diciptakan dengan tubuh. Memiliki tubuh dengan sistem metabolisme, sistem organ tubuhnya itu sama dengan sekarang, memiliki indera, memiliki sistem saraf, tulang, pernafasan, ya, sistem limfatik, endokrin, semua itu sistem, sudah ada sistem pencernaan. Itu sistem yang sebelum jatuh dalam dosa. Paham gak Bapak Ibu? Jadi bukan berarti begini, oh setelah kita punya tubuh kemuliaan, kita sudah nggak bisa makan minum. Lah, gimana caranya? Pertanyaannya lagi. Terus, apakah di surga itu kita selain misalnya pertanyaannya boleh makan atau boleh minum atau ada makan dan minum? Terus kalau misalnya ada makan ada minum, apakah ada pembuangan tinja? Apakah kita tetap membuang kotoran seperti di sini? Sama, masih sama. Tapi pasti karena kualitas makanan di surga pasti lebih bergizi. Pilihkan. Tidak mungkin makanan di surga itu makanan yang tidak bergizi dan tidak sehat atau tidak cocok dengan tubuh. Pasti semuanya cocok. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Dengar. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, maka tidak ada onak, duri di Taman Eden dan mereka memakan makanannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Mulai dapat gambaran nggak kira-kira apa makanan di surga nanti? Saya prediksi sama makanannya dengan pada waktu Adam diciptakan sebelum jatuh dalam dosa. Tapi kita tidak perlu masuk lebih dalam ke sana. Karena yang jelas pasti sistem kualitas tubuh manusia yang kita pakai sekarang sama, tapi hanya ditingkatkan kualitasnya. Kenapa? Karena di surga nggak ada dosa dan tidak ada penderitaan, tidak ada hukuman, tidak ada iblis. Jelas? Oke. Tubuh kemuliaan adalah tubuh yang dapat bersentuhan dengan alam fisik. Bahkan kenaikannya ke surga dilihat secara fisik oleh murid-muridnya. Wahyu 21 ayat 22 berkata, sorga akhir bagi manusia adalah kerajaan Bapa di langit baru bumi baru, yang berupa alam fisik di mana ada pemerintahan dengan gada besi. Artinya Tuhan memerintah dengan ketegasan yang tidak menyakiti. Ketegasan Allah masih tetap ada karena Allah punya sifat itu kekal. Nggak bisa diubah oleh karena situasi zaman. Nggak. Allah nggak bisa berubah oleh karena zaman. Nggak pernah. Hakikat Allah kekal, sifat Allah kekal. Jadi nggak ada yang bisa mempengaruhi Allah. Itu sebabnya tetap hakikat Allah sebagai maha suci, maha adil, maha kasih, maha berintegritas. Pemerintahannya kuat. Memerintah dengan ketegasan dari zaman ke zaman. Dari zaman purbakala sampai dunia berakhir. Sudah begitu memang dari dulu. Tetapi ketegasannya tanpa menyakiti dan menyakitkan. Markus 14 ayat 25 dan Lukas pasal 2 yang ya Anda bisa cari itu. Tidak mengherankan bila dalam beberapa kesempatan Tuhan Yesus memberitahu bahwa dalam kerajaan Bapa masih ada aktivitas makan dan minum. Seperti di bumi saat ini, namun dengan sistem metabolisme yang sempurna. Sempurna Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, ini mohon maaf. Berhubungan dengan pembuangan kotoran. Saudara tahu? Di Jepang, semua rumah WC mereka di semua rumah di Jepang, semua itu pipanya terhubung langsung dengan komputer rumah sakit. Waktu semua warga Jepang membuang tinja, itu langsung diolah oleh komputer dan memastikan mengupdate kepada setiap warga Jepang bahwa kondisi kesehatanmu seperti ini.
Dan jadi sudah tahu, jadi update tiap hari kondisi kesehatannya. Kenapa? Kotorannya itu langsung masuk kepada komputer rumah sakit Jepang. Dan yang kedua, semua tinja yang dibuang tidak dibuang, diolah lagi menjadi apa? Tenaga listrik. Di bumi saja sudah ada teknologi seperti itu. Kita sudah nggak lihat lagi, mohon maaf ya, tinja kita. Kenapa waktu dibuang langsung diolah lagi jadi energi? Apalagi di surga. Halo, bisa mengerti? Jangan bayangkan itu seperti padang gurun dulu. Orang Israel masih baru keluar dari Mesir, beraknya, mohon maaf ya, sembarang. Nggak begitu. Ya, udah canggih Bapak Ibu. Ya. Sistem metabolisme yang ada dalam tubuh manusia adalah sistem yang diinstal Allah dengan kualitas yang sangat sempurna. Dan sistem metabolisme inilah yang akan digunakan dalam tubuh kemuliaan hanya dengan kualitas yang sangat sempurna. Sudah disempurnakan. Alkitab menunjukkan bahwa tubuh kemuliaan adalah tubuh fisik dan surganya adalah fisik langit baru dan bumi baru. Jadi tubuh kita fisik, kemuliaan fisik, bukan hantu ya. Dan surga nanti kita tinggal sebentar adalah fisik. Cocok dengan tubuh kita. Cocok dengan sistem kualitas metabolisme, pencernaan, semua yang sudah Tuhan install dalam tubuh manusia. Filipi 3:20-21. Kita akan melihat, kita sudah mulai masuk sekarang ini pada satu kawasan di mana kita akan bisa mulai lihat. Oh, persamaannya seperti apa dan perbedaannya seperti apa. Persamaannya pada apa? Sama-sama punya apa? Tubuh fisik. Ya. Filipi 3:20-21 mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan mengubah tubuh kita yang hina ini serupa dengan tubuhnya yang mulia. Perhatikan kebenaran yang ada di sini. Perhatikan. Kebenaran yang ada dalam teks ini adalah berarti hanya orang-orang yang serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Saya akan menekankan ulang-ulang di sini. Ini penting sekali kebenaran ini. Kebenaran yang ada dalam teks ini adalah hanya orang-orang yang serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Catat ini. Dalam kematiannya. Ya. Yang akan diubah menjadi serupa lagi. Dalam kebangkitan. Jika kita, perhatikan teks ini harusnya, maksudnya begini. Jika kita selama di bumi, kita hidup serupa dalam penderitaan dan kematiannya, maka kita layak untuk mengenakan, kita layak untuk masuk dalam proses perubahan. Di mana kita akan diubah menjadi serupa dengan kebangkitannya. Roh kita bangkit, jiwa kita dibangkitkan, tubuh kita dibangkitkan, dan tubuh kita juga layak menerima tubuh yang sama dengan tubuh kemuliaan Kristus. Amin. Perjuangkan hal ini Bapak Ibu. Kita harus berjuang bersama-sama. Karena ternyata setelah kita mati tidak habis perkara. Karena ternyata setelah kita mati, kita bukan sudah menyelesaikan semuanya. Bukan berakhir seluruh hidup. No, baru awal untuk persiapan masuk ke kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Satu langit baru dan bumi yang baru yang belum pernah kita tempati selama ini. Dan itu hanya disiapkan bagi orang-orang yang selama hidup di bumi telah mencapai keserupaan dengan Kristus. Bersedia untuk hidup menyatu dalam penderitaan Kristus, menyatu dalam kematian Kristus. Dan orang-orang seperti ini yang layak untuk mendapatkan tubuh kemuliaan yang diberikan Kristus kepada mereka. Saya mau, Anda juga harus mau. Amin. Sekali lagi saya ulangi yang di bold hitam. Kebenaran yang ada dalam kebenaran ini adalah hanya orang-orang yang serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Catat ini. Tentu selama hidup ya. Yang akan diubah menjadi serupa dalam kebangkitannya. Filipi 3:10-11 dan Filipi 3:20-21. Kebangkitan Kristus dan pemberian tubuh kemuliaan kepada orang percaya meneguhkan pengharapan kita bahwa kematian tubuh jasmani saat ini bukanlah akhir dari segalanya. Amin. Bahkan sakit penyakit kita hari ini tidak boleh memupus pengharapan kita. Tidak boleh mematikan pengharapan kita. Tidak boleh menghentikan langkah dan perjuangan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Penderitaan tubuh oleh karena sakit tidak boleh mematahkan semangat kita untuk berjuang terus menjadi serupa dengan Kristus. Persoalan semua
penderitaan, masalah apapun, pergumulan yang begitu berat tidak boleh membatalkan perjuangan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya, dalam penderitaannya. Karena ada jaminan ketika kita bisa mengakhiri, menyelesaikan perjuangan kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kita layak untuk diubahkan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitannya. Amin. Aduh, luar biasa ini Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Masih ada kehidupan yang berkualitas sangat baik dan mulia yang Tuhan sediakan bagi kita. Masih ada Bapak Ibu. Masih ada. Waduh. Jangan pernah putus harapan. Kalaupun hari ini kita dalam kondisi yang mungkin kondisi yang kurang baik, sakit, atau mungkin apa yang terjadi di luar harapan kita. Jangan pernah itu dijadikan sebagai masalah besar. Karena masalah yang paling besar, perhatikan baik-baik. Karena masalah yang paling besar, perhatikan, sekali lagi, karena masalah yang paling besar dalam hidup kita sebenarnya, perhatikan baik-baik, adalah ketika kita terpisah dengan Allah selama-lamanya. Itu masalahnya. Masalah yang paling berat dan paling besar dan tragis bagi kita adalah ketika kita selama hidup di bumi, kita tidak bersekutu dengan Dia. Kita tidak berjuang untuk menjadi serupa dengan Dia. Maka pasti pada akhirnya kita tidak akan pernah hidup bersama Dia selama-lamanya. Oleh sebab itu kita harus fokus dan menaruh pengharapan kepada langit baru dan bumi baru, bukan pada dunia fana ini. Kita harus berjuang untuk mati bagi dosa selagi masih ada di bumi, sehingga kita dapat menikmati kehidupan dan tubuh kemuliaan yang disediakan Kristus bagi kita yang menjadi serupa dengan Kristus ketika kita hidup di bumi ini. Filipi 3:21 ini jaminan kebangkitan dan tubuh kemuliaan. Kita menantikan tubuh Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Wow. Pertanyaannya adalah, siapa yang berhak menerima tubuh surgawi? Siapa yang berhak menerima tubuh surgawi? Mari kita lanjutkan. Kaitan tubuh kebangkitan dan kehidupan manusia selama di bumi. Ada keterkaitan antara tubuh kebangkitan dan keadaan manusia selama di bumi. Perhatikan baik-baik. Ini saya menjelaskan dari kebenaran yang kita baca tadi dalam konteks Filipi 3:21 tadi. Keadaan jiwa manusia, perhatikan, menentukan berhak atau tidak menerima tubuh kebangkitan atau tidak. Jadi keadaan jiwa kita ini yang ada, dan kalau kita misalnya mati, kondisi terakhir kualitas jiwa kita menentukan kita berhak menerima tubuh kemuliaan atau tidak. Apa maksudnya Pak? Karena kondisi keadaan jiwa kita sangat ditentukan oleh respon kita, pilihan-pilihan kita, perbuatan kita, tindakan-tindakan kita. Itu sebabnya, dengar baik-baik, ada hukum yang mengatur selama kita hidup di bumi. Apakah hukum itu? Hukum pertama dan terutama. Hukum ini kita harus selesai sebelum nafas kita berakhir. Catat baik-baik. Jadi hukum yang Tuhan tetapkan ini adalah hukum pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum pertama dan terutama ini harus lulus sebelum nafas kita berakhir. Amin. Amin. Kalau selama kita hidup kita terus-menerus melakukan hukum ini, kita terus berjuang menjadi serupa dengan Kristus, melakukan kehendak Allah, dan menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepada kita. Maka dengar baik-baik. Maka keadaan jiwa kita, kondisi jiwa kita, dalam kondisi yang berkenan, sempurna seperti Bapa, dan serupa dengan Kristus. Dan kita layak untuk menerima tubuh kemuliaan yang serupa dengan tubuh kemuliaan yang dikenakan dalam kehidupan Kristus. Kita harus pastikan, simulasi, apakah kondisi saya hari ini, jiwa saya ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Kita harus cek Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Kapan saja bisa kita mati Bapak Ibu, kapan saja. Maka harus dicek,
terus simulasi, perkarakan diri kita terus di hadapan Tuhan. Maka ada lagu dari Bapak Eras. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Ada lagu lagi. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Amin. Kita akan lanjutkan minggu depan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, hamba telah menyelesaikan pemberitaan firman Tuhan dalam Exousia Bible Teaching pada sore ini. Roh Kudus lanjutkan, terjemahkan, jelaskan lebih jelas lagi kepada setiap orang yang mengikuti ibadah IBT pada sore ini. Bapa, kami sangat membutuhkan tuntunan Roh Kudus di hari-hari di mana kami menghadapi dunia yang makin jahat. Bapa, tolong kami. Roh Kudus, bantu kami. Singkapkan terus rahasia kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk terus-menerus menjaga hati kami, pikiran dan perasaan kami. Untuk memampukan kami berjuang menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga pada akhirnya, sebelum kami mengakhiri hidup kami telah didapati oleh Tuhan. Layak untuk menerima tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Agar kami bisa hidup bersama Kristus di kerajaan surga selama-lamanya. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, dua-dua dan arahkan hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuntunan pertolongan perlindungan. Pemeliharaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita. Mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Menjemput kita semua orang-orang saleh. Pulang ke rumah Bapa. Rumah kita semuanya. Yang disiapkan Allah Bapa kepada kita. Agar kita semuanya memerintah bersama Kristus. Di kerajaan surga selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Hidupku bukti kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagimu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti
agar